Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang macam-macam ancaman terhadap interaksi nasional. Jadi, interaksi nasional adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan berintegrasi nasional berarti sama dengan menyatukan seluruh elemen bangsa dengan kesederhanaan. Perlu diketahui integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni interaksi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Sementara menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia KBBI, integrasi adalah pembaruan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bahasa. Adanya integrasi nasional sangat penting bagi Indonesia agar tercipta keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, integrasi nasional sangat diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai ancaman. Ancaman tersebut juga berpotensi merusak interaksi nasional. Secara umum, ancaman terhadap integrasi nasional dibagi menjadi dua, yakni ancaman militer dan non-militer. Berikut ini rangkuman tentang macam-macam ancaman terhadap integrasi nasional seperti dilansir dari laman Harus Pintar. Ancaman militer ada dua. Jadi pengertiannya, ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjataan yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dalam negeri dan luar negeri. 1. Ancaman militer dalam negeri. Ancaman militer dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak internal atau dari dalam negeri. Bentuk ini harus diwaspadai karena bisa muncul kapan saja tanpa ada tanda-tanda. Bisa dalam skala kecil seperti konflik masyarakat biasa atau dalam skala besar. Contoh ancaman militer dalam negeri: disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Upaya pengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain yang ekstrim atau tidak sesuai kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Makar dan penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Terus kedua, ancaman militer luar negeri. Ancaman militer luar negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak eksternal atau dari luar negeri. Contoh ancaman militer luar negeri: pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Terus bentuk ancaman militer. Bentuk ancaman militer ada 1. Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjataan oleh negara lain terhadap suatu negara. Hal ini tersebut dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa tersebut. 2. Invasi. Invasi yaitu suatu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata dari negara lain tetap wilayah negara.
3. Bombardemen. Bombardemen adalah suatu penggunaan senjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dari negara lain terhadap NKRI. Terus keempat, blokade. Blokade merupakan kegiatan penghambatan yang biasanya dilakukan daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI oleh angkatan bersenjataan dari negara lain. 5. Spionase. Spionase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata. Hal tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer atau suatu negara. Terus sabotase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Tentunya sabotase ini dapat membahayakan keselamatan suatu bangsa. 7. Perang saudara. Terjadinya perang saudara yang menggunakan senjata juga termasuk ancaman militer. Jadi ancaman non-militer atau near-militer memiliki karakteristiknya yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.